Salam Bapak Ibu, pendengar Ragi dimanapun berada, Jemaat Banjarbaru yang terkasih, untuk kita semua selamat pagi. Tuhan kiranya memberkati setiap langkah juang kita. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ayub pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Saya beri waktu beberapa detik bahkan menit untuk Bapak Ibu membaca sebelum Bapak Ibu meneruskan mendengarkan Ragi pada pagi hari ini. Oke, saya anggap sudah ya. Kalaupun belum, mari terus membaca sambil mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, berkuasalah atas seantero hidup kami, alam pikir dan hikmat kami, agar firman Tuhan boleh menjadi penuntun bagi kami untuk melihat begitu maha kuasanya Tuhan di dalam hidup ini. Kami mendengarkan firman Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Dari semua keluh kesah yang disampaikan Ayub kepada Tuhan, pada titik nadirnya memang kemudian Ayub menggugat, meragukan, ingin tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Nah, itu dalam pasal 38 sampai dengan pasal 39 bahkan seterusnya ya, kita menemukan jawaban Tuhan terhadap apa yang digugat oleh Ayub. Dari dalam badai Tuhan kemudian menjawab Ayub. Dan dalam bacaan kita pada pagi hari ini ayat 1 sampai 38 pada pasal 39 berbicara tentang Allah memberikan contoh-contoh melalui binatang, hewan, tentang bagaimana semuanya diatur dengan sangat baik tanpa campur tangan manusia. Tidak ada satupun yang merupakan campur tangan manusia. Mulai ayat 1 saja berbicara pada kita, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Tentu kalau di penangkaran begitu mungkin kita bisa ngasih makan. Tapi di alam liar, di alam bebas, ia mencari mangsanya sendiri. Ya, ia mengatur bagaimana ia mengenyangkan dirinya secara alamiah, dan naluri alamiah ini dikaruniakan oleh Tuhan. Membaca selanjutnya banyak sekali kita menemukan contoh-contoh tentang bagaimana dahsyatnya dan maha kuasanya Tuhan. Sehingga dalam ayatnya yang ke 39 ya, bagian (29) ya, dikatakan, oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi.
Semua binatang-binatang ini ya, baik burung elang maupun burung raja wali, tidak bisa diatur dengan mengatakan engkau bersarang di sini, di bawah, di dahan paling bawah. Tidak ada demikian. Burung raja wali akan terbang tinggi, di atas badai bahkan. Bahkan ketika ia mau bertelur, ia mencari bukit-bukit tinggi, gunung-gunung yang tinggi untuk menaruh telurnya, supaya tidak mudah diganggu oleh pemangsa. Nah, dari penggambaran-penggambaran ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah hendak mengatakan bahwa segala yang diatur itu sudah diatur dengan sangat baik oleh Allah. Bahkan penderitaan sekalipun ketika terjadi, itu pun diatur oleh sangat baik oleh Allah. Mungkin orang bertanya begini, kenapa Allah mengizinkan penderitaan? Kenapa Allah mengizinkan orang menderita? Berarti Allah tidak sayang. Kan Allah Maha Kasih. Tidak demikian. Jawabnya, dalam pengaturan Allah segala sesuatu bisa saja terjadi. Dan inilah yang sedang ia lakukan terhadap Ayub, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, bahwa semua terjadi karena izinnya Tuhan dan menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga kita melihat dalam ayat kita ya, ayat 34 sampai dengan 38, ayat Ayub itu kemudian merendahkan diri. Ia sadar bahwa memang segala sesuatu itu diatur, ditentukan oleh Tuhan. Allah benar Maha Kuasa. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kemahakuasaan itu Tuhan itu masih sangat berlangsung dan berlaku atas hidup ini. Kita tidak bisa menentukan kita lahir dari siapa. Kita tidak bisa menentukan kita bekerja apa, Tuhan yang tentukan. Kita tidak bisa menentukan masa depan kita, walaupun kita merancang masa depan, Tuhan yang sediakan masa depan. Karena kita ada dalam pusaran kekuasaannya Tuhan. Kalau kita percaya kita ada dalam pusaran kekuasaannya Tuhan, untung maupun malang itu diatur oleh Tuhan. Maka syaratnya hanya satu, tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa, maka kita tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus. Karena itu mari saudara, kita sesungguhnya hanyalah debu tanah, tapi diberi kehebatan, kekuasaan, dan mandat oleh Tuhan. Tapi tetap Tuhan Maha Kuasa. Kita adalah kepunyaannya. Maka itu mari berkarya, mari berbakti, mari menjalankan hidup ini hanya di bawah otoritas Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Allah di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, jadikan itu ya Tuhan pedoman dalam hidup kami. Mampukan kami merefleksikannya tiap-tiap hari dengan melihat kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Diberkati kami para pendengar lagi dimanapun berada, dalam kuasa kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat untuk pekerjaan tugas tanggung jawab hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.